Jason yang semula melotot, seketika tersenyum geli. Lalu, dengan cepat ia membungkam bib 1R istrinya dengan C1 Uman. Kita coba dulu, aku janji akan sangat berhati-hati melakukannya. Kau pasti akan sangat suka nanti, kata Jason. Meyakinkan Amora yang ketakutan. Cukup lama Jason meyakinkan istrinya yang ketakutan. Setelah istrinya yakin, barulah pria itu meng-9 umurnya. Beberapa hari kemudian, jam menunjukkan pada pukul 5:30 sore, Amora yang sedang bermain bersama Jensen di ruang tengah, segera beranjak saat melihat suaminya pulang bekerja. Sayang, kenapa pulangnya sore sekali? Tanya Amora. Bibir wanita itu berbicara, sedangkan tangannya bergerak, mengambil tas kerja yang dibawa oleh Jason. Ada pekerjaan mendesak, sayang. Maaf karena tidak memberi kabar, kata Jason dengan suaranya yang terdengar pelan. Jelas, jika pria itu sedang lelah. Bahkan, wajahnya yang biasanya cerah, kini terlihat begitu kusut. Ada masalah? Tanya Amora lagi. Matanya menatap lekat pada Jason. Jason menggeleng, tidak ada, jawabnya. Jen, main bersama kakek ya. Ibu ke atas sebentar, ucap Amora pada Jensen. Jensen yang sedang bermain, mengangguk dan mengacungkan jempolnya. Sedangkan bibirnya tersenyum manis. Selanjutnya, Jason dan Amora pun pergi ke lantai atas, tepatnya ke kamar mereka. Mau langsung mandi? Tanya Amora saat sudah berada di lantai atas. Grab. Alih-alih menjawab pertanyaan Amora, Jason justru mendekap tubuh istrinya dengan erat dari belakang. Aku lelah, sayang. Biarkan aku memelukmu seperti ini, sebentar saja. Baiklah. Setelah itu mandi dan istirahat, nanti makan malamnya akan kubawa ke kamar saja, ucap Amora. Tangannya mengusap lembut lengan kekar Jason yang melingkar di lengannya. Cukup lama Jason memeluk Amora, bahkan ia seolah sedang melepaskan rasa lelah di tubuhnya. Aku lelah. Keluh Jason lagi. Apakah kau sedang ada masalah? Katakan padaku, kata Amora dengan pelan. Jason melerai pelukannya seraya menghela napas pelan. Proyek yang sedang kutangani kali ini gagal. Jadi, rumah yang kujanjikan padamu, untuk saat ini belum dapat kuberikan. Tapi, aku berjanji Jadi kau sedih karena masalah ini? Tukas Amora. Aku tidak menginginkan rumah baru. Semua yang kumiliki saat ini sudah lebih dari cukup. Lagi pula, ibu dan adikku sudah tinggal di tempat yang layak. Jadi, tidak sudah memikirkan rumah untukku, fokus pada kesehatan dan pekerjaanmu saja. Tuturnya. Mendengar perkataan Amora yang begitu pengertian, Jason kembali memeluk tubuhnya dengan erat. Terima kasih atas pengertianmu, dan maaf karena belum bisa membahagiakanmu, Mora, ucap Jason dengan matanya yang berkaca-kaca. Baru 2 minggu menikah, tetapi sikap cengeng Jason yang mudah menangis sudah terlihat. Tak bisa terkena masalah sedikit, pria itu akan menangis seperti perempuan. Sudahlah, jangan menangis seperti ini. Jika dilihat Jensen, kau akan malu nanti, kata Amora. Sekarang mandi, setelah itu istirahat. Titahnya. Jason mengangguk dan mengusap setitik cairan bening yang lolos dari kelopak matanya. Setelah itu, ia pun membuka pakaiannya dan melangkah menuju kamar mandi. Melihat sikap Jason yang begitu perasa, Amora pun geleng-geleng kepala. Lalu, mengambil pakaian suaminya yang diletakkan di lantai. Kupikir superhero, ternyata Hello Kitty, kata Amora. Kebiasaan, sudah ada keranjang pakaian kotor. Tapi malah diletakkan di lantai seperti ini. Omelnya. Wanita itu berbicara sembari
melemparkan baju dan celana suaminya ke dalam keranjang pakaian kotor. Namun, saat celana Jason dilemparkan ke dalam keranjang, dompet hitam tebalnya jatuh. Tumben sekali dompetnya tertinggal di celana. Biasanya saat akan mandi, duda jelek ini selalu mengambil dan menyimpan dompetnya, gumam Amora. Tangan Amora pun bergerak memungut dompet suaminya yang jatuh. Lalu, dengan iseng membuka dan melihat isinya. Begitu melihat isinya, mata wanita itu melotot. Bahkan, tangannya mengambil lembaran foto yang tersimpan. Siapa wanita ini? Apakah ibunya Jensen? Katanya menjalin hubungan karena kesalahan, tapi di sini mereka terlihat bahagia. Mora, apa yang kau lakukan dengan dompetku? Mora, apa yang kau lakukan? Kenapa membuka dompetku? Suara Jason yang berasal dari pintu kamar mandi, membuat Amora yang sedang melihat foto yang tersimpan di dalam dompet itu, terkesiap. Bahkan, wanita itu langsung menoleh ke arah pintu dan melihat pada suaminya. Mora, kenapa diam saja? Tanya Jason lagi. Amora yang terkejut, meneguk ludahnya dengan bersusah payah. Lalu, menggeleng pelan. Selanjutnya, dompetmu jatuh, jadi aku mengambilnya. Amora menjawab seraya tersenyum paksa. Mendengar jawaban istrinya, Jason manggut-manggut dan tersenyum. Biar ku simpan dompet ini untukmu, kata Amora. Masih dengan senyuman paksa di bibir tipisnya. Dengan cepat, wanita itu menarik laci kecil samping ranjang dan menyimpan dompet milik Jason. Jika sudah, tolong ambilkan jubah mandiku di lemari. Pinta Jason pada istrinya. Amora mengangguk, lalu melangkah menuju lemari dan mengambilkan jubah mandi baru untuk Jason. Mandilah, pakaian gantinya kuletakkan di pinggiran tempat tidur, ucap Amora. Kau mau kemana? Katanya mau menemaniku. Tanya Jason dengan manja. Tak mengizinkan Amora pergi dari kamar itu. Bibir Amora kembali tersenyum. Lalu, tangannya menyodorkan jubah mandi pada suaminya. Aku mau ke bawah, menyiapkan makan malam untuk Jensen. Sekalian mengambilkan makanan untukmu agar tidak perlu turun, jawab Amora dengan santai. Setelah berbicara pada suaminya, Amora pun melangkah pergi dan keluar dari kamar itu. Wanita itu menutup pintu kamar dan menyandarkan punggungnya di sana. Senyuman lebar Jason dan seorang gadis di dalam foto, membuat Amora merasa penasaran. Apakah gadis itu adalah ibunya Jensen atau wanita lain? Jika Jason menikahi ibunya Jensen karena terpaksa, mana mungkin sebahagia itu, ucap Amora dengan pelan. Sudahlah. Apa yang kupikirkan? Tidak seharusnya aku berpikir macam-macam. Lagi pula, aku tidak berhak mengusik privasi dan masa lalunya. Tak ingin terlalu banyak berpikir, Amora pun menepis prasangka dalam hati. Lagi pula, tak mungkin ia membuat masalah melalui selembar foto yang hanya dilihatnya sekilas. Selanjutnya, Amora pun turun ke lantai dasar, menyiapkan makan malam untuk putra sambung dan juga suaminya. Habiskan makananmu, setelah itu istirahat. Amora yang duduk bersandar pada kepala ranjang, meminta Jason untuk menghabiskan makan malam yang telah disiapkannya. Kau tidak ikut makan, sayang? Tanya Jason yang duduk di sofa. Pria itu bertanya sembari menyendok isi piringnya. Aku sudah makan sore tadi, jawab Amora. Meskipun mengatakan tak ingin mengetahui apapun tentang foto yang ada di dompet suaminya, tetapi tetap saja hati dan perasaannya tidak dapat dibohongi. Ia benar-benar penasaran dan ingin tahu siapa wanita yang ada di dalam foto tersebut. Hanya saja, ia tak berani bertanya pada Jason. Terlebih lagi, orang-orang mengatakan jika suaminya memiliki temperamen yang buruk.
Menyadari sikap Amora yang tidak seperti biasanya, Jason pun menyudahi makan malamnya. Pria itu meletakkan sendok dan garpu yang ada di tangannya, lalu beranjak dari posisinya dan mendekati Amora yang berada di atas tempat tidur. "Sayang, kau kenapa? Apa yang membuatmu seperti ini? Apakah ada yang terjadi? Atau ada yang menyakitimu?" tanya Jason. Rentetan pertanyaan yang keluar dari bibir Jason, membuat Amora mengangkat wajahnya dan menatap sang suami. "Katakan padaku, ada apa?" tanya Jason lagi. Wajahnya terlihat cemas pada sikap istrinya yang tiba-tiba berubah. Amora kembali menggeleng, seolah enggan berbicara pada Jason. "Apakah kau seperti ini karena pekerjaanku?" tanya Jason. "Jika karena itu, kau tenang saja. Aku berjanji akan berusaha keras untuk menjalankan proyek yang baru. Apapun yang sudah kukatakan dan kujanjikan, pasti akan kupenuhi," paparnya bersungguh-sungguh. Amora tetap diam. Sepasang matanya menatap lekat wajah Jason yang terlihat cemas. Apakah dia benar-benar tidak menyadari jika aku telah melihat foto yang ada di dalam dompetnya? Batin Amora bertanya. "Sayang, bicaralah padaku. Jangan membuatku takut dan cemas seperti ini." Jason berbicara dengan suaranya yang pelan dan sengaja ditahan. Bibir pria itu tak hentinya berbicara, sedangkan tangannya bergerak, menyentuh jemari Amora dan menggenggamnya. Melihat ketakutan Jason, Amora yang sedang tidak enak hati pun tersenyum. "Selanjutnya, jika kau diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, apa yang akan kau lakukan?" tanya Amora. Hening. Pertanyaan yang terucap dari bibir Amora, membuat Jason diam seketika. Keningnya berkerut, membuat kedua alisnya bertautan. "Kenapa kau diam? Bukankah tadi kau ingin aku berbicara?" ucap Amora. Meminta suaminya menjawab pertanyaannya. Jason tak langsung menjawab. Ia memejamkan matanya sesaat seraya menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. "Kau bertanya, apa yang akan kulakukan jika kembali ke masa lalu? Kenapa? Kenapa kau tanyakan itu?" tanya Jason. Suaranya lirih, dan air mukanya berubah, bahkan tatapan matanya sulit diartikan. "Aku hanya ingin mendengar pendapatmu," jawab Amora. "Baiklah. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan merubah sikapku, memperbaiki kehidupanku, melindungi keluargaku, dan juga tidak akan pernah menyakiti orang yang kucintai." Amora menarik jemarinya yang digenggam oleh Jason. Lalu, memejamkan matanya seraya angguk-angguk kepala. "Aku mengerti," ucap Amora tak kalah lirih. Jika dia merubah sikap, memperbaiki hidup, melindungi keluarga dan menjaga cintanya, dia tidak akan sampai ke titik ini dan tidak akan pernah bertemu denganku. Sejak awal, dia memang tidak pernah menginginkanku. Wanita itu berbicara dalam hati. Sedangkan bibirnya tersenyum pada Jason. "Tapi jika semua itu benar-benar terjadi, aku tidak ingin kembali ke masa lalu, Mora. Lebih tepatnya, aku tidak ingin dilahirkan ke dunia," ucap Jason. Suaranya semakin lirih dan terdengar sedih, bahkan tatapannya berubah sendu. Mendengar perkataan Jason, Amora yang semula merasa sedih, kini mengerutkan keningnya dan menatap heran. "Kenapa kau berkata seperti itu?" tanya Amora. Kini, otak wanita itu dipenuhi tanda tanya. Penasaran dengan masa lalu keluarga suaminya. "Anak haram sepertiku sebaiknya tidak dilahirkan. Alangkah baiknya jika aku tidak pernah ada di dunia ini. Karena kehadiranku adalah awal kehancuran keluarga Cartel," jawab Jason. Pria itu tak dapat membendung air matanya. Bahkan, ia menitikkan cairan bening di hadapan istrinya. "Grab, maafkan aku." Melihat tangisan suaminya,
Amora yang merasa bersalah, memeluk erat tubuh suaminya dan meminta maaf. Aku tidak tahu jika masa lalumu begitu buruk. Jika tahu akan seperti ini, aku tidak akan menanyakan apapun, kata Amora. Tidak apa, Mora. Aku bangga dan bahagia memilikimu saat ini. Asal kau tidak pergi meninggalkanku, selamanya aku akan baik-baik saja. Maafkan aku yang berpikiran sempit, ucap Amora. Penyesalan merayap di hati Amora. Jika ia tahu pertanyaannya akan mengorek dan membuka luka lama suaminya, ia tidak akan melakukannya. Sudahlah. Lebih baik kita istirahat sekarang. Besok aku ada rapat pagi di kantor, kata Jason dan diangguki kepala oleh Amora. Setelah itu, Jason pun menarik tubuh Amora dan membawanya berbaring di atas tempat tidur. Sebaiknya aku tidak menanyakan apapun lagi padanya dan melupakan masalah foto yang kulihat, ucap Amora dalam hati. Tak ingin mengorek luka suaminya semakin dalam, Amora pun menutup mulutnya dan berhenti mempermasalahkan foto yang dilihatnya. Keesokan harinya, keluarga Cartel berkumpul di ruang makan dan sarapan bersama. Makan yang banyak, agar cepat tinggi dan juga pintar. Amora berbicara sembari menambahkan lauk ke dalam piring Jensen. Terima kasih, Ibu cantik. Tutur Jensen seraya tersenyum manis. Oh iya, Ayah. Kata Ibu cantik, bulan depan Jen akan bersekolah di tempat baru. Ujarnya pada Jason. Kepala Jason mengangguk. Ayah percayakan semuanya pada ibumu. Jika dia ingin kau bersekolah, maka kau harus belajar dengan baik. Mendengar perkataan Jason, Amora menatap wajah tua Tuan Cartel, lalu mengulas senyum. Rencananya, aku ingin mendaftarkan Jensen ke sekolah Golden Star Kindergarten yang berada di ujung komplek perumahan kita, kata Amora. Selain dekat dan gurunya ramah, aku juga bisa memantau Jensen dengan mudah. Imbuhnya. Aku mendukungmu, sayang, ucap Jason. Lakukan apapun yang menurutmu baik untuk Jensen. Kami percaya, di bawah pengawasanmu, Jensen akan menjadi anak yang luar biasa. Tutur Tuan Cartel. Mendapatkan dukungan dari suami dan sang kakek, Amora merasa begitu senang. Menjadi bagian dari keluarga Cartel, ia yang bukan siapa-siapa, begitu dihargai dan dicintai. Terima kasih karena kakek dan Jason telah memberikan kesempatan padaku. Aku berjanji tidak akan mengecewakan kalian, ucap Amora pada Jason dan Tuan Cartel. Lakukan semampumu, sayang. Apapun hasilnya nanti, tergantung pada kemampuan Jensen, timpal Jason. Jen akan buktikan pada ayah, ibu dan kakek buyut, jika Jen akan jadi anak yang hebat. Seru Jensen. Bocah gembul itu beranjak dari duduknya dan berbicara dengan keras. Bahkan, terlihat begitu semangat dan gembira. Melihat semangat yang ditunjukkan oleh Jensen, Tuan Cartel, Jason dan Amora pun tertawa. Oh iya, Jason, kakek lupa memberitahumu. Minggu depan, kakak dan iparmu akan datang. Tutur Tuan Cartel. Mendengar perkataan sang kakek, mata Jason membeliak. Bahkan, spontan beranjak dari duduknya. Apa? Mereka akan datang, kenapa tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal jika mereka akan datang? Melihat reaksi Jason yang tidak biasa, Amora mengerutkan keningnya. Sedangkan matanya menatap lekat wajah suaminya itu. Kau tidak senang? Tanya balik Tuan Cartel pada cucunya. Jason menggeleng. Bukan seperti itu maksudku, Kate. Hanya saja, kenapa kakak dan kakak ipar tidak memberitahuku? Protesnya. Mereka sengaja, katanya ingin memberi kejutan untukmu dan Jensen. Tutur Tuan Cartel dengan santai. Mendengar perkataan sang kakek,
Jason terlihat tidak senang. Bahkan, ia mendengus keras dan memejamkan Marwan sesaat. Kejutan apa? Kakak bukan ingin memberi kejutan, tapi sengaja tidak memberitahu karena ingin melihat perkembanganku mengurus perusahaan, kata Jason. Bibirnya mengerucut dan cemberut. Ekspresi yang ditunjukkan Jason membuat Tuan Cartel tersenyum geli. Begitu pula dengan Jensen, sedangkan Amora masih saja kebingungan melihatnya. Ayah takut pada paman, iya. Hehe. Diam. Anak kecil dilarang ikut campur. Cetus Jason pada puteranya. Proyek yang kukerjakan baru saja gagal, kakak pasti akan mengkritikku nanti. Tenanglah. Kakakmu tidak akan menyulitkanmu. Kali ini dia datang karena pernikahanmu, bukan perusahaan, kata Tuan Cartel. Meskipun datang untuk pernikahannya, tetap saja ia akan dikritik dan dimarahi habis-habisan jika mengetahui kegagalannya. Kakek tidak mengerti, kata Jason dengan suara tertahan. Sudahlah, aku sudah kenyang. Imbuhnya. Pria itu berbicara sembari mendorong piring makanannya dan beranjak dari duduknya. Lalu, melangkah pergi dari ruang makan. Sayang. Panggil Amora. Aku berangkat sekarang. Rapat akan dimulai 1 jam lagi. Sahut Jason yang dipanggil istrinya. Mendengar sahutan suaminya, Amora menghela napas pelan. Lalu, melanjutkan sarapannya. Menyadari sikap Amora, Tuan Cartel mengulas senyum. Ia seolah tahu dan merasakan kebingungan cucu menantunya pagi itu. Kenapa, Mora? Kau penasaran dengan sikap suamimu? Tanya Tuan Cartel. Amora menundukkan kepalanya dan tak berani bersuara. Kakek tahu apa yang kau pikirkan, kata Tuan Cartel. Sebenarnya Jason bukan tidak suka mendengar kabar kepulangan saudaranya. Dia senang, tapi juga takut. Paparnya. Mendengar perkataan sang kakek, Amora mengangkat kepalanya. Lalu, menatap wajah pria itu. Takut? Tanyanya. Tuan Cartel mengangguk. Sebenarnya bukan takut, tapi lebih tepatnya segan. Ada hal yang saat ini belum bisa kau ketahui, Mora. Suatu saat, Jason pasti akan menceritakan semuanya padamu. Apakah tentang anak haram? Atau tentang kehancuran keluarga Cartel? Tanya Amora. Perkataan Amora membuat air muka Tuan Cartel berubah. Pria tua itu tak menyangka jika cucu menantunya bisa berbicara seperti itu. Kau mengetahuinya? Tanya balik Tuan Cartel. Amora menggeleng. Jen, ibu ingin membicarakan sesuatu pada kakek. Jen main ke depan dulu ya. Ujarnya. Jensen yang duduk di kursi samping Amora itu pun mengangguk. Lalu, beranjak dari duduknya dan melangkah pergi. Sepeninggalan Jensen, Amora meraih segelas air dan menegaknya sedikit.